Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Dina Eriza, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang praktik penerapan segitiga restitusi. Sekedar informasi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terdapat 3 langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, mengacu pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tidak mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pada tahapan validasi tindakan yang salah, mengacu pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dengan pertanyaan dan pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Pada tahapan terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada video kali ini, terdapat 2 kasus yang akan diselesaikan dengan menggunakan langkah segitiga restitusi. Yang pertama, kasus Nafis tidak mengikuti sholat zuhur berjamaah di musola sekolah dan bersembunyi di dalam kelas. Ibu memanggil Hafiz ke sini karena ibu dapat cerita dari teman-temannya kalau Hafiz kemarin tidak ikut sholat zuhur berjamaah di musola. Benar seperti itu? Ya, benar. Apakah itu merupakan suatu kesalahan atau bukan? Itu termasuk suatu kesalahan. Nah, jadi Hafiz, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya nak ya. Nah, jadi Hafiz bukan satu-satunya orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Teman-teman Hafiz yang lain pun juga pernah melakukan itu. Nah, sekarang yang terpenting, apakah Hafiz mau belajar dari kesalahan itu? Oke, baik. Hafiz, kira-kira apa alasan Hafiz tidak ikut sholat berjamaah? Jamnya yang habis bermain harus malas untuk sholat sekolah. Karena habis juga habis olahraga, jadi lebih harus berkeringat membuat harus malas untuk sholat berjamaah sekolah. Seperti itu. Baik, Hafiz. Nah, kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas ya nak ya? Iya. Nah, apa saja kesepakatan kelas kita yang Hafiz ini? Disiplin, saling menghormati, menjaga kejujuran, dan rajin beribadah. Iya, disiplin. Kemudian
menjaga kejujuran, saling menghargai, rajin beribadah, tanggung jawab ya. Ya. Nah, kira-kira kalau tidak ikut sholat berjamaah itu keyakinan kelas mana yang Nafis langgar? Rajin beribadah dan disiplin, Bu. Rajin beribadah dan disiplin. Nah, apakah Nafis meyakini keyakinan kelas kita? Iya, Bu. Meyakini ya. Nah, jadi kalau Nafis sudah menyadari kesalahan Nafis dan meyakini keyakinan kelas kita, kira-kira apa yang akan Nafis lakukan ke depannya agar tidak berbuat salah lagi? Nafis akan membawa baju ganti dan akan melaksanakan sholat berjamaah di sekolah, Bu. Oke, alhamdulillah Ibu menghargai usaha Nafis untuk memperbaiki diri ya. Nah, semoga Nafis bisa istiqomah dalam melakukan sholat zuhur berjamaah di musola maupun di rumah ya. Nah, Nafis tahu ya nak ya, kalau sholat itu kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya. Iya. Nah, jadi sholat berjamaah itu melatih kita untuk disiplin waktu ya. Kewajiban kita dan tanggung jawab kita akan terjaga kalau kita sudah sholat berjamaah di musola. Nah, jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan ketika kita mau pulang. Nah, jadi kalau kita sudah sholat, kita aman. Nah, karena bisa jadi di jalan nanti apa yang terjadi sehingga waktu sholatnya sudah terlalu. Nah, jadi Ibu harapkan Nafis bisa istiqomah sholat zuhur berjamaah. Ya. Ya, Bu. Insya Allah Nafis akan mengulangi sholat berjamaah di sekolah dan di rumah. Ya, terima kasih ya nak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Adit sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak materi pelajaran yang tertinggal. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk nak. Terlambat. Jadi ikut dengar dari guru kita Adit sering terlambat masuk kelas ya? Iya, Bu. Ya. Masih ingat Adit dalam sebulan ini berapa kali terlambat? Sekitar 5 kali, Bu. 5 kali. Oke. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah ya. Jadi yang terpenting Adit mau nggak belajar dari kesalahan. Oke. Nah, kalau Adit terlambat tentu ada alasannya. Kira-kira apa alasan Adit? Saya main game sampai larut malam, jadi saya terlambat bangun, Bu. Ini seperti itu main game nak sampai larut malam. Oke, nah coba ingat deh kemarin kita sudah buat keyakinan kelas ya, masih ingat? Masih. Nah, kira-kira kalau terlambat ke sekolah itu keyakinan kelas mana ya Adit? Disiplin, Bu. Disiplin. Nah, menurut Adit disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu, karena dapat membuat saya taat pada peraturan sekolah seperti datang tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Nah, disiplin itu melatih kita bertanggung jawab ya. Jadi dengan menghargai waktu, kerjaan kita tidak menumpuk. Nah, ini kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Iya, Bu, saya menyesal dan memohon maaf karena sering terlambat ke sekolah. Alhamdulillah Adit sudah menyadari kesalahan Adit dan juga meyakini keyakinan kelas kita. Jadi Ibu nanti akan berusaha bekerja sama dengan orang tua Adit supaya Adit tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, Adit kurangi main gamenya ya nak ya. Sekarang waktu
satu jam pelajaran sudah berlalu. Adik kembali ke kelas ya nak ya. Berikut umpan balik dari siswa terkait penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Teman-teman, perkenalkan nama saya Hayatul Nafis, bisa dipanggil Nafis. Saya berasal dari kelas 81. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lina yang telah mengajarkan saya tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah 3 hal yang dapat membantu kita menyelesaikan masalah dan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang disiplin. Adapun yang masuk dalam segitiga restitusi adalah saling menghormati, bertanggung jawab, rajin beribadah, dan menjaga kejujuran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dina yang telah membantu saya dalam mengatasi permasalahan saya, sehingga saya mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Sebagai seorang pendidik, sudah seyogyanya kita berlaku bijak dalam menyelesaikan masalah serta didik, sehingga mereka merasa dihormati dan dihargai. Dan setiap mereka memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka, sehingga tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.